Tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabi' wal kulliyati fi qawlihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim ay anamilahum. Wa qala syarih rahimallahu ta'ala rabi'an al kulliyatu kama fi qawlihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim wa qala fi surati nuhin ja'alu asabi'ahum fi adanihim fa'abbara huna bil asabi'i fahal yudkhilul insanu kulla asabi'il khamsati fi udhunihi bittabi'i la yudkhiluha idan abbara bil kulli 'anil juz'i aw 'anil ba'di aidan 'anil juz'i bi'tibari kulli isba'i وعن البعد باعتبار الأصابع كلها لأنه لا يدخل إلا واحدا من خمسة ثم إن هذا الواحد لا يدخل منه إلا الأنملة العليا فقط فعبر هنا بالكل عن الجزء فهذا يسمونها مجازا علاقة الكلية. Baik. Yang berikutnya adalah di antara bentuk majaz mursal yang mengalihkannya dari makna asli ke makna majaz adalah al-kulliyah. Al-kulliyah, kalau kemarin al-juz'iyah. Ditakbir dengan sebagian, yang diinginkan dengannya apa? Seluruhnya. Kalau ini seluruhnya, tapi yang diinginkan adalah apa? Sebagiannya, kebalikannya. Seperti firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Ini kan seluruh jari, padahal diinginkan adalah apa? Sebagian dari jarinya. Kata beliau yang keempat, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, al-kulliyah yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Qala fi surati Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka, mereka meletakkan di jari-jari mereka di dalam telinga mereka. Fa'abbaruhuna bil asabi'. Di sini Allah ungkapkan dengan jari-jari. Fahal yudkhilul insanu kulla asabi'ihil khamsa fi udhuni. Apakah seorang itu memasukkan semua jari-jari yang 5 itu di telinganya? Bittabi'illah yudkhiluha. Iya kan? Pasti tidak. Tidak mungkin dia masukkan seluruh jarinya. Idzan abbara bil kul anil juz'in. Kalau begitu berarti Allah inginkan apa? Allah ingin mengungkapkan dengan seluruh padahal dia diinginkan apa? Sebagian. Au anil ba'd aidha anil juz'in bi'tibari kullil asabi, atau dari sebagian juga padahal diinginkan dengannya adalah juz'nya. Iya. Bagian kecil dari sebagiannya itu. Kalau dilihat dari seluruh jari, wa anil ba'd bi ittibaril asabi kulliha. Dan sebagian maksudnya dilihat dari seluruh jarinya. Kenapa? Lihat. Li'annahu la yudkhil illa wahidan min khamsa. Karena pasti dia masukkan di telinganya itu kan tidak ada yang dia masukkan kecuali apa? Salah satu dari 5 itu kan. Kalau orang tutup telinganya berarti pilih salah satu dari jari. Tidak mungkin seluruh jarinya dia masukkan di telinganya, satu saja dari 5. Thumma inna hadzal wahid, kemudian satu itu yang diletakkan di telinganya itu la yadkhul minhu illa al-anmula al-ulya faqad. Tidak masuk darinya kecuali ujung jari yang paling atas saja. Maksudnya ujungnya. Tidak mungkin dia masukkan jarinya sampai ke dalam kan? Paling ujung jarinya saja. Iya. Maka fa'abbaruhuna bil kul anil juz. Di sini Allah ungkapkan dengan seluruh padahal diinginkan apa? Sebagian. Ini mereka namakan dengan majaz. Yang menghubungkan makna asli ke makna majaz adalah al-kulliyah. Adalah karena dia ta'bir dengan seluruhnya. Wa qala syarih wal qammu fi ayatil baqarati mudkhiluna anamilahum yakinan wa ala wajhil yaqiqati
أما في قصة نوح فيمكن أن يكون ذلك استكبارا منهم، أي كأنهم يقولون لسنا بسامعين. وقد ذكرنا فيما سبق أن حقيقة الكلام ما دل عليه السياق باعتبار القرائن، هذه هي الحقيقة. فكل يعرف أن المراد بالأصابع في يجعلون أصابعهم وجعلوا أصابعهم أطراف الأصابع، فلا يمكن أن يسبق إلى الذهن أن المراد كل الإصبع حتى نقول هذا تجاوز. Baik, kata beliau, wal qaum fi ayatil Baqarah mudkhiluna anamilahum. Yakinan tentunya. Kaum dalam ayat Al-Baqarah itu mereka memasukkan apa? Ujung jari mereka secara yakin. Wa ala wajhil haqiqah, tentunya di atas apa? Sisi yang sebenarnya hakikat ini. Adapun di kisahnya Nabi Nuh mungkin ayakuna dzalika istikbarun minhum. Itu adalah bentuk dari kesombongan mereka. Bentuk kesombongan mereka. Aika annahum yaqulun lasna bisami'in. Seakan-akan mereka berkata kami tidak akan mendengar. Wa qad dzakarna fima sabaqa. Kami telah menyebutkan pada apa yang telah lewat. Anna haqiqatal kalam, bahwa hakikat dari kalam ma dalla alaihi siyaq, apa yang ditunjukkan oleh konteksnya. Bi'tibaril qara'in, dilihat dari korinanya, indikasinya. Hadhil haqiqah. Karena saya kan tidak berpendapat akan adanya apa? Majaz. Ini hakikat. Semuanya dikenal bahwa yang diinginkan dengan asabi dalam ayat ya ja'aluna asabi'ahum wa ja'alu asabi'ahum atraful asabi. Semuanya tahu itu. Yang diinginkan adalah apa? Ujung jari. Tidak mungkin ayasbiqa ila dhihin. Tidak mungkin langsung ada di dalam pikiran seorang. Yang diinginkan dengannya adalah seluruh jari. Pasti sebagian jari. Ya kan? Sampai kita katakan ini adalah majaz. Tidak mungkin memang dari awal kita melihat bahwa ini bukan majaz. Terus وقال الشارح وقد يقول قائل ما دام الأمر هكذا وأن العلماء يقولون إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية فما الفائدة إذن من دراسة المجاز؟ والجواب هو قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول الشاعر أيضا عرفت الشر لا لشري لكن لتوكيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فنحن نتعلم لأن هذا شيء مشهور عند أهل العلم، أي إن القائلين بإنكار المجاز قليلون فلا بد أن نعرفه وإن لم نكره في قلوبنا. Baik. Kadang ada yang bertanya karena selalu dibantah ini majaz. Kadang ada yang bertanya selama perkaranya seperti itu yaitu hakikat semuanya. Dan ulama berkata tidak ada majaz di Quran, tidak ada pula dalam bahasa Arab. Apa kalau begitu faedah dari mempelajari majaz? Kenapa kita tidak hapus saja ini? Daripada panjang sudah berapa lama ini kita bayangkan. Belajar apa? Majaz. Iya. Kenapa kita tidak hilangkan saja? Jawabannya adalah seperti ucapannya Hudzaifah ibn Yaman. Ini jawabannya. Kana nas, beliau berkata itu Hudzaifah ibn Yaman. Kana nas yas'aluna an-nabiyya anil khair. Adalah orang-orang itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Apa yang menyebabkan saya masuk surga, pokoknya kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr. Adapun saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Makhafata ayyudrikani, karena takut hal itu akan mendapati saya. Paham kan? Jadi tidak apa-apa kita mempelajari apa? Mengetahui kejelekan, tapi bukan untuk dilakukan. Untuk apa? Untuk dihindari. Ya kan? Makanya kita belajar tauhid, belajar juga syirik. Kenapa itu? Supaya kita tidak jatuh dalam syirik.
Wa yaqulu syair aydo, berkata penyair juga, arabtu syarra la lisyarri lakin litawakkihi, saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu tapi untuk terlindung darinya. Wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqfi, siapa yang tidak mengetahui keburukan dari manusia itu akan jatuh dari dalamnya. Paham kan? Kalau kita tidak tahu itu adalah buruk, kita akan jatuh. Paham kan? Iya, kita harus tahu di sini ini depan ada lubang atau tidak. Karena yang tidak tahu ada lubang nanti dia bisa jatuh. Dipahamkan, Afgan? Maka kita belajar karena sesuatu perkara ini adalah perkara yang masyhur di sisi ahlul ilm, dan yaitu orang-orang yang berpendapat mengingkari majaz itu sedikit. Maka harus kita kenal dan harus kita tetapkan dalam hati kita. الخامس واعتبار ما كان في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم أي البالغين. Yang kelima, kalau dilihat dari makana, apa yang dia berada padanya. Seperti firman Allah Ta'ala, wa atul yatama amwalahum, berikan harta anak yatim harta mereka. Berikan anak yatim harta mereka. Maksudnya apa? Lihat keadaannya. Itu al-balikin, yang sudah balik. Qala syarih khamisan i'tibaru ma kana kama fi qouli ta'ala wa atul yatama amwalahum, wa atu ay a'tul yatama amwalahum, wal muradu bil yatama huna al balighina li'anna al yatima qabla al bulughi la yu'ta malahu liqaulihi ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum idan fal yatimu la yu'ta malahu hatta yablugha fa idza balagha yazulu yutmuhu li'anna al yatima man lam yablugh wa qad mata abuhu fa idza balagha falaysa yatimun. Wal Qur'anu yadullu ala annahu la yu'tal malu hatta yablugha. Idan fa qawluhu ta'ala wa atul yatama amwalahum ay alladhina kanu yatama wa ammal ana fahum baligun. Wal hikmatu min ta'bir bil yatama anil baligin ziyadatul hunu wasyafaqatu alaihim li'anna al hunwa alal yatimi kathir aktharun wa min ajalil isti'tafil awliyai wastirahamihim sukun rohnya wastirhamihim hatta yu'addul amwala ila ahliha faka'annahu qala udhkuru yutmahum wa'utuhum amwalahum wa'atu amwalahum. Baik. Kata beliau yang kelima, dilihat dari apa yang makan. Apaan tadi? Khomisan bi'tibari makan. Dilihat dari apa yang dia berada sebelumnya. Ya, dilihat dari apa yang dia berada sebelumnya. Karena masa lalunya. Nah, dilihat dari apa yang dia berada sebelumnya. Bukan berada saja. Dilihat dari apa yang dia berada sebelumnya. Jadi diungkapkan dengan itu karena sebelumnya dia seperti itu. Maka saya ulang tadi ayat. Fi qoulih ta'ala wa atul yatama amwalahum. Berikan yatim harta mereka. Maksudnya keadaan sebelum mereka adalah yatim. Sekarang sudah tidak yatim lagi. Dilihat dari keadaan sebelumnya. Yang kelima dilihat dari makana. Apa yang dia berada di atasnya sebelumnya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala wa atul yatama amwalahum. Atu yaitu u'tul yatama amwalahum. Berikan anak yatim harta mereka. Yang diinginkan dengan yatim di sini adalah al-baligin, yang sudah balik. Karena yatim sebelum balik tidak diberikan hartanya. Ya kan? Kalau anak yatim sebelum dia balik tidak dikasih harta. Berarti di sini dibilang berikan anak yatim. Dilihat dari apanya? Keadaannya sebelum balik, begitu maksudnya. Ditakbir dengan yatim berarti majaz di sini, tidak sebenarnya. Paham kan? Ya, tidak sebenarnya.
Karena firman Allah Ta'ala wa batalul yatama ujilah anak yatim hatta idza balagun nikah, hingga sampai mereka ketika sampai kepada usia nikah itu usia balik. Fa in anastum minhum rusyda, kalau kalian merasa bahwa mereka sudah rasyid, sudah bagus mengatur hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan kepada mereka hartanya. Idan kalau begitu fal yatim la yu'tamalah hatta yablug. Kalau begitu anak yatim tak diberikan harta sampai dia apa? Balik. Fa idza balagha yazulu yutmuh. Kalau dia sudah balik maka hilang ia yatimnya. Jadi anak yatim itu sebelum balik. Dan sampai ada yang bilang, oh ini dia anak yatim kasihan. Padahal dia sudah balik. Anak yatim itu sebelum dia balik dianggap yatim. Li'anal yatiman lam yablog, karena yatim itu sebelum dia balik. Wa qad mata abu, dan meninggal bapaknya. Jadi kalau meninggal bapaknya terus dia belum balik dinamakan anak yatim. Fa idza balagha falaysa biyatim. Faedah, kalau dia sudah balik maka bukan lagi yatim. Quran menunjukkan bahwasanya dia tidak diberikan harta sampai dia balik. Kalau begitu firman Allah Subhanahu wa taala wa atul yatama amwalahum ay alladzina kanu yatama, yang dulunya yatim. Nah, yang dulunya apa? Yatim. Adapun sekarang maka mereka sudah balik. Maka hikmah, tapi dan hikmah dari mengucapkan dengan kata yatim tentang yang balik itu namanya ziyadatul hunu, tambahan kasih sayang. Wasyafaqah alaihim, dan kelembutan atas mereka. Li'anal hunuwa alal yatim akthar, karena kasih sayang orang kepada yatim itu lebih banyak. Min ajli isti'tafil awliya, supaya para wali itu lemah lembut pada mereka. Wastirhamihim, dan kasih sayang mereka. Hatta yu'addul amwala ila ahliha, sampai mereka menunaikan harta itu kepada ahlinya, kepada yang milik, kepada yang punya. Faka'annahu qol, seakan-akan dia berkata, uzkur, ingatlah keyatimannya, berikan mereka hartanya, kasihan. Paham kan? Seakan-akan seperti itu. Berikan anak yatim hartanya. Ini selesai. Ini bi'tibari makana. Dilihat dari, ditakbir dengan yatim, dilihat dari keadaannya sebelumnya. Nanti ada lawannya lagi, bi'tibari ma yakunu. Dilihat dari apa yang akan ada padanya, maka ditakbir dulu. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.